ketika ada orang yang senantiasa mencerca kita, menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, apakah kita akan menyimpan kepahitan itu di dalam hati kita? Pada tahun 1855, ada seorang pengacara muda yang bernama Abraham. Abraham ini bergabung bersama dengan satu tim yang memiliki pengacara senior bernama Edwin. Edwin ini dikenal sebagai pengacara yang hebat, pengacara yang cerdas, namun sangat kasar. Karakternya kurang baik. Ketika Edwin melihat Abraham di dalam timnya, Edwin mengatakan kepada temannya, "Kenapa kamu membawa ke sini kerah berlengan panjang?" Bukan hanya itu, Edwin juga mengatakan bahwa Abraham ini adalah jerapah dengan lehernya yang panjang. Dan Abraham seringkali mendapatkan tindakan-tindakan yang kurang baik, tindakan-tindakan rasial yang dibuat oleh Edwin dalam tim tersebut. Namun Abraham tetap tenang. Dan Abraham mengatakan bahwa dia merasa kagum dengan Edwin, dengan kepintarannya dan kehebatannya. Dan dia mengatakan bahwa dia belajar banyak dari Edwin sebagai seorang pengacara yang baik, sebagai seorang pengacara yang juga hebat. Tahukah Anda, waktu terus berjalan dan bertahun-tahun kemudian Abraham yang pengacara muda ini yang sering mendapatkan tindakan rasial tersebut menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang nomor satu di Amerika. Ya, benar, Abraham ini adalah Abraham Lincoln. Dia menjadi seorang presiden yang hebat di Amerika Serikat. Ia anti akan perbudakan dan ia juga berhasil menghentikan akan perang saudara yang terjadi. Sekalipun Abraham Lincoln telah menjadi seorang presiden dan begitu dikagumi oleh banyak orang, namun seniornya dulu, Edwin Stanton, sering kali melakukan serangan-serangan kepada Abraham Lincoln. Dan ada satu kehebohan yang terjadi pada saat itu. Ketika Presiden Abraham Lincoln mengangkat Edwin Stanton menjadi seorang dengan posisi yang penting dalam pemerintahannya, yaitu apa? Sebagai seorang Menteri Pertahanan. Banyak orang kaget, bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa Abraham Lincoln mengangkat musuhnya untuk menjadi bagian dari pemerintahannya? Abraham Lincoln adalah seorang yang percaya tentang kasih dalam 1 Korintus 13. Kasih yang dapat mengubah segala sesuatu. Sekalipun ia mendapatkan banyak tekanan, sekalipun ia mendapatkan banyak cercaan bahwa kenapa dia harus mengangkat seorang yang adalah musuhnya ini menjadi bagian dari pemerintahannya. Namun Abraham Lincoln yakin bahwa Edwin Stanton adalah seorang yang tepat untuk posisi tersebut. Karena Abraham Lincoln percaya bahwa kasih itu sabar. 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong dan seterusnya. Maka ia tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun kepada Edwin Stanton yang sejak Abraham Lincoln masih muda, masih belajar, melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas kepadanya, melakukan tindakan-tindakan rasial kepadanya. Namun ia tidak pernah mendendam. Yang ia lihat tetap sama. Edwin Stanton adalah seorang yang hebat dan tepat untuk posisi yang ia tempatkan, yang ia berikan sebagai Menteri Pertahanan. Pada satu ketika Edwin Stanton menyampaikan permohonan pengunduran dirinya, Abraham Lincoln
menolak akan pengunduran diri tersebut. Ia mengatakan bahwa Edwin Stanton adalah orang yang tepat dengan posisi yang tersebut. Dan kalau ia mengganti orang lain, akan sangat sulit untuk meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Edwin Stanton. Pertanyaan kepada saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan Anda? Abraham Lincoln telah menunjukkan satu keteladanan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan Abraham Lincoln tidak pernah mendendam kepada seorang yang sering kali, yang terus-menerus mencercakan dirinya. Ia tidak pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Saudaraku yang kekasih, bagaimana ketika kita menghadapi peristiwa yang sama, ketika ada orang yang senantiasa mencerca kita, menjatuhkan kita, menjelek-jelekan kita, apakah kita akan menyimpan kepahitan itu di dalam hati kita? Apakah kita akan menyimpan kepahitan itu dalam diri kita dan menjadi dendam yang tidak bisa kita lupakan? Ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Firman Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk sabar, untuk mengampuni. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan dendam dalam diri kita. Sama seperti Tuhan yang sabar terhadap Anda, sama seperti Tuhan yang sabar terhadap umatnya, kita juga harus sabar menjalani kehidupan. Prinsip kasih dalam 1 Korintus 13 yang dihidupkan oleh Abraham Lincoln menjadi prinsip kasih yang juga memanggil Anda pada saat ini. Mari menghidupkan kehidupan yang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak pernah mendendam. Dan mari kita hidup dengan penuh sukacita karena Tuhan juga mengasihi Anda dan saya. Ada satu quotes yang saya dapatkan yang saya ingin bagikan kepada Anda pada saat ini. Quotes tersebut berbunyi, bahwa balas dendam hanya akan menutup banyak pintu, menghilangkan banyak kesempatan, mengungkungkan untuk yang satu tujuan yang pada akhirnya hanya menghasilkan kepuasan yang semu. Anda lihat, dendam hanya akan menutup banyak pintu dan banyak kesempatan. Seandainya Abraham Lincoln dengan dendamnya ia tidak mengangkat seorang yang hebat dengan posisi yang tepat, Edwin Stanton, kebesaran sebagai seorang presiden mungkin tidak sehebat sekarang. Namun kebesarannya, kehebatan sebagai seorang presiden Amerika Serikat bukan hanya karena ia pintar, namun ia berhasil mengalahkan kepahitan yang ada dalam dirinya. Dan ia dengan mata yang terbuka melihat bahwa Edwin Stanton tepat untuk posisi tersebut. Tidak ada dendam dalam dirinya. Jangan ada dendam di dalam diri kita. Jangan ada dendam di dalam hati Anda. Dendam hanya menutup pintu dan hanya menutup kesempatan dan hanya memberikan kepuasan yang semu. Sabarlah karena Tuhan juga sabar dan mengasihi Anda. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat yang kami boleh terima pada saat ini. Kami boleh belajar bahwa dendam, kepahitan tidak akan memberikan sesuatu yang baik bagi kami. Sanggupkan kami untuk sabar dan menghidupkan kehidupan kasih, mengasihi sesama kami, mengasihi bahkan kepada orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.